Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan soal dan pembahasannya untuk pretest PPG PGSD part 4. Gambar alat tersebut dapat digunakan sebagai media atau berupa replika dari paru-paru manusia. Mekanisme yang terjadi ketika balon bagian bawah ditarik di bawah adalah A. Otot tulang rusuk menggembung, otot perut mengendur, menekan diafragma, rongga dada mengecil, udara terlepas atau ekspirasi. B. Tulang rusuk mengendur ke bawah, rongga dada mengecil, udara terlepas. C. Udara dihirup, rongga dada membesar, isi rongga perut tertekan. Tekanan dalam rongga dada membesar atau inspirasi. Udara dihirup, tulang rusuk terangkat, rongga dada mengecil. E. Udara dihirup, rongga dada membesar, isi rongga perut tertekan, tekanan dalam rongga dada mengecil atau inspirasi. Jawaban yang tepat adalah yang E. Pada suatu saat, seorang guru berada dalam kondisi di mana tugas-tugas di sekolah menumpuk. Hubungan dengan salah satu seorang teman guru sedang ada masalah. Sedangkan di rumah juga ada persoalan yang cukup serius. Jika Anda sebagai guru mengalami keadaan yang demikian, yang Anda lakukan adalah A. Tetap melaksanakan tugas seadanya, karena dengan kondisi tersebut semua warga sekolah termasuk siswa pasti maklum adanya. B. Melampiaskan semua masalah dengan cara marah-marah kepada siswa pada saat pembelajaran untuk mengurangi beban yang ditanggung. Menyampaikan masalah tersebut kepada siswa supaya siswa memaklumi perubahan penampilan guru dalam pembelajaran. D. Berusaha dengan senang hati melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tanpa terpengaruh oleh masalah yang ada. E. Mengajukan permohonan cuti supaya permasalahan tidak mengganggu penampilan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi, apapun masalahnya, Anda harus tetap berusaha dengan senang hati melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tanpa terpengaruh oleh masalah yang ada. Suatu parabola dengan persamaan grafik fungsi Y sama dengan 2x min 4x min 5 mempunyai titik balik minimum di titik P dengan pusat koordinat P. Jawaban yang tepat adalah yang B. Cermati ilustrasi berikut. Pak Darto mengajar kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Langkah awal yang dilakukan Pak Darto adalah meminta peserta didik untuk membaca wacana yang di dalamnya terdapat kalimat perintah, ajakan, dan penolakan. Kemudian, Pak Darto memberikan pertanyaan tentang kalimat tersebut. Peserta didik menemukan masalah dan mencoba membuat hipotesis. Peserta didik membentuk kelompok untuk menjawab masalah tentang kalimat perintah dan lain-lain tersebut. Kemudian mengumpulkan data dan membuat laporan dan menyaksikan hasil belajar. Sintak pembelajaran di atas merupakan ciri pembelajaran menggunakan model titik-titik. A. Project based learning, discovery learning, inquiry, time game of tournament, problem based learning. Maka jawaban yang tepat adalah problem based learning. Di SDN Sumbersari, hasil belajar muatan PKN siswa kelas 5 dianalisis dengan kriteria ketuntutan belajar minimal individu dengan skor
minimalnya 75. Pencapaian ketuntasan secara klasikal minimal 80 siswa kelas. Setelah dianalisis, guru tersebut menemukan bahwa penyebabnya adalah aktivitas pembelajaran rendah dan siswa pasif belajar sehingga perlu pemberian metode pembelajaran yang sesuai. Ketika dia melakukan PTK, maka judul yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah A. Pengaruh variabel guru terhadap proses dan hasil belajar muatan PPKN pada siswa kelas 5 SDN Sumbersari. B. Efektivitas penilaian proses dan hasil belajar pada pembelajaran muatan PKN. C. Peningkatan hasil dan proses belajar pada muatan PPKN melalui pembelajaran kooperatif Jigsaw siswa kelas 5 SDN Sumbersari. D. Peningkatan hasil belajar pada pembelajaran muatan PPKN melalui penggunaan deoromanisasi siswa kelas 5 SDN Sumbersari. E. Pengaruh pembelajaran komparatif Jigsaw terhadap hasil dan proses belajar siswa kelas 5 SDN Sumbersari. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu peningkatan hasil dan proses belajar pada muatan PPKN melalui pembelajaran kooperatif Jigsaw siswa kelas 5 SDN Sumbersari. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan prinsip model pembelajaran konstruktivisme adalah A. Menggunakan berbagai sarana yang sesuai dengan muatan matematika. B. Menyediakan pengalaman belajar mengkonstruksi pengetahuan tentang matematika kepada peserta didik. C. Memotivasi peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam pembelajaran matematika. D. Pembelajaran matematika dilaksanakan dengan menghafal rumus-rumus. E. Pembelajaran matematika dilakukan dengan mengaitkan pada situasi nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah yang B. Perhatikan ilustrasi berikut. Aditya pada masa perkembangan bahasanya telah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Masa tersebut dicapai pada saat anak telah berusia A. 3-5 tahun, B. 2-3 tahun, C. 8-24 bulan, D. 12-18 bulan, E. 0-12 bulan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Usia pada 12-18 bulan. Seorang membunyikan kentongan di dekat sebuah tebing. Selang waktu 1,2 sekon, kemudian terdengarlah bunyi pantulnya. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, jarak tebing dengan pemukul kentongan adalah yang B. 204 meter. Bila dalam satu rangkaian gabungan terdapat hambatan 1, 2, dan 3, masing-masing bernilai 6 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm. Dengan beda potensialnya adalah 14 volt. Ketentuan hambatan 2 dan 3 di paralel. Hambatan 1 di rangkaian seri dengan hambatan paralel 2 dan 3. Besar kuat arus yang mengalir adalah A. 4 ampere, B. 6 ampere, C. 3 ampere, D. 5 ampere, dan yang E adalah 2 ampere. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas berbagai kelompok orang yang memiliki keragaman. Jadi keberagaman yang berbeda-beda. Guru dalam mengajarkan materi keberagaman budaya perlu menggunakan budaya yang tepat untuk materi dapat tersampaikan kepada siswa. Berikut adalah manakah yang merupakan pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengajarkan materi-materi IPS tentang keanekaragaman budaya Indonesia. A. Interdisipliner, B. Multikultur, C. Problematik, D. Autentik, dan E. Metodologis. Jawaban yang tepat adalah yang E, berkaitan dengan interdisipliner. Nah, demikian semua sobat Pak Derinto tentang soal dan pembahasan materi pretest PPG tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.